Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yusnawiyandi. Damai sejahtera meliputi kita. Anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam tubuh dan jiwa kita. Teman-teman, kita akan ambil tema yaitu tentang eh, pernyataan dari Ketua Komisi 8 ya, tentang kata anjay, supaya berbagai sumber kita tampilkan teman-teman agar tidak ada yang gagal fokus. Kenapa kata anjay bisa sampai diadukan ke KPAI, ini kan aneh ya. Simak penjelasannya. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa terus saling berbagi dan saling memberkati. Teman-teman, akhirnya anggota DPR RI Komisi 8 yaitu ketuanya angkat bicara juga tentang anjay. Ini fenomenal sekali dan kita memang harus segera menuntaskan supaya tidak terjadi gagal fokus ya orang-orang yang mempermasalahkan kata anjay ini ya. Jadi begini, itu kan bahasa gaul ya kan. Kemudian seperti banyak guruan saya lihat secara verbal belum bisa dikatakan itu kasar gitu loh. ini Komisi 8 aja pakai bahasa gaul juga gitu loh. Nah, kata Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto kepada wartawan Jumat 28 Agustus 2020. Ya. Yandri mengatakan bahasa-bahasa semacam itu muncul seiring perkembangan zaman dengan keterbukaan informasi yang sangat cepat. Menurutnya kata anjay merupakan bahasa gaul. Sekali lagi, menurut Ketua Komisi 8 itu kata anjay merupakan bahasa gaul. Itu kan perkembangan cepat zaman seperti ini. Bahasa-bahasa gaul itu guruan ataupun yang tidak termasuk kata kadang-kadang untuk menyerang orang ya. Itu kan perkembangan cepat zaman seperti ini. Bahasa gaul ini guruan ataupun tidak bermaksud kadang-kadang untuk menyerang orang, tidak bermaksud ya. Sekali lagi, itu perlu diluruskan maknanya, biar kalau ada yang merasa tersinggung atau yang merasa keberatan, tapi di sisi lain itu ada yang merasa sebuah guruan hanya bahasa gaul. Ya menurut saya belum perlulah kalau sampai melapor ya, kata Yandri ya. Jadi teman-teman sekalian ya, sekali lagi Lutfi Agizal supaya mengerti, memahami bahwa banyak kalangan ya dari ahli yang kau panggil, ahli bahasa, kemudian psikolog itu juga mengatakan bahwa anjay itu bahasa gaul. Sudahlah, kita nggak usah memperpanjang masalah ini, nggak usah bikin lagi konten-konten berjilid-jilid lagi hanya untuk menaikkan kontenmu ya. Kalau kita lihat bahwa konten YouTube dari Lutfi ini justru malah menurun ya performanya ya, banyak yang dislike. Nah ini kita sarankan supaya bisalah menerima, sudah nggak usah dibuat lagi jilid yang ketiga, nanti malah semakin jatuh kontennya ya. Kemudian ada dari ahli bahasa, dari UIN juga, kemudian dari kementerian juga bahasa, itu juga sudah menjelaskan bahwa ini adalah bahasa gaul. Bahkan Komnas PA pun juga sudah mengatakan kalau itu digunakan dalam guruan candaan itu tidak bisa dianggap sebagai penghinaan secara verbal ya. Jadi sudahlah, cukup sampai di sini aja kita bahas tentang anjay ya. Saya juga akan berhenti membahas anjay ini mungkin yang terakhir dari Komisi 8, tapi kalau nanti Lutfi mengeluarkan part yang ketiga ya kita akan ulas bersama-sama kembali part ketiga itu bagaimana dia mengatakannya ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Damai sejahtera meliputi kita. Mari kita berpikir cerdas, berpikir cerdik supaya apa yang kita sampaikan itu tidak berbalik kepada kita sendiri ya. Damai sejahtera meliputi kita semua. Mudah-mudahan Lutfi Agizal segera paham akan hal ini. Damai sejahtera untuk kita semua. Amin.